Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Habibana Ali Habsyi dalam salah satu qasidahnya beliau mengatakan Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah akhir dari perkumpulan-perkumpulan kami, akhirnya ujungnya adalah kematian kami dalam husnul khotimah. Dan teman-teman saudaraku sekalian, saya lihatin, saya baca, saya perhatikan orang-orang yang di hatinya punya rasa cinta kepada Nabi, punya rasa cinta kepada keluarga Nabi, punya rasa cinta kepada seluruh sahabat Nabi, punya rasa cinta kepada para ulama-ulama, punya rasa cinta kepada penyambung lidah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunianya mereka dalam keadaan terjaga, dalam keadaan membawa bekal cinta. Seindah-indah bekal kita buat kita mati nanti. Bawa cinta sama Nabi besar Muhammad. Jadi Habib Ali Habsyi ngingetin kita urusan niat. Kita kalau hadir di majelis, mau itu majelis maulid, mau itu majelis ta'lim, mau itu majelis dzikir, apalagi majelis sholawat, niatnya jangan lupa. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Agar kami dimatikan dalam husnul khotimah. Kami dimatikan dalam keadaan baik. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, orang mati itu berpulang. Makanya ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, yang namanya pulang, kalau nggak dibukain pintu mau kemana coba? Sama kayak kalau kita pulang ke dalam rumah kita. Pulang ke rumah kita yang di dalam rumah nggak ada yang mau bukain pintu, mau kemana coba kita? Pintunya hanya satu, teman-teman sekalian, pintunya Allah. Jalannya juga, jalan yang paling mudahnya, jalan paling indahnya. Dan bahkan satu-satunya jalan kita menuju Allah adalah lewat Nabi besar Muhammad. Jadi gak mungkin ada ceritanya orang gak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad matinya bagus. Gak ada ceritanya apalagi orang benci misalnya sama salah satu dari keluarga Nabi. Benci sama salah satu ajaran Nabi. Benci sama salah satu dari sahabat Nabi, enggak ada ceritanya, saudariku sekalian saya muliakan, yang bisa meninggal dunia dalam keadaan baik-baik saja. Kamu bermasalah, dia bermasalah. Menghadap Allah, jika pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan di hatinya ada sesuatu kepada orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah. Oke, guru saya Habib Umar bin Hafid pernah cerita. Kata Habib Umar, ada orang tinggal di Madinah. Selama dia tinggal di Madinah, rumahnya dekat Masjidin Nabawi. Selama dia tinggal di Madinah, sholatnya di Masjid Nabawi. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Enggak tinggal 5 waktu selama kurang lebih 30-an tahun. Dari sejak dia bisa istiqomah sholat 5 waktu di Masjid Nabawi sampai dia meninggal dunia. Enggak tinggal sholat di Masjid Nabawi. Satu hari teman-teman saya sekalian dia meninggal dunia. Disolati di Masjid Nabawi tentu saja, orang Madinah. Dikuburkan di Baqi, pekuburan yang sama dengan para sahabat Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Di Baqi dikuburin. Tapi tiap kali jenazahnya dihadapin ke arah kiblat, ngebalik, nggak mau ngadep ke arah kiblat. Dihadapin lagi, ngebalik lagi, dihadapin lagi, ngebalik lagi. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai sama orang-orang dikasih ganjel kuburnya.
ngebalik sama ganjel-ganjelnya. Dikasih batu bata, ngebalik sama batu batanya. Ditanyakan kepada para ulama, nih kalau kayak gini modelnya gimana nih? Ya udah, ma'ara darabbukum illa bihadza fakhallu. Allah emang maunya kayak begini, dia meninggal dunia tidak menghadap ke arah kiblat. Ya udah, itu maunya Allah, kita nggak bisa apa-apa. Teman-teman sekalian saya muliakan, mereka orang-orang akhirnya membiarkannya dikuburkan di baki tapi tidak menghadap kiblat. Ditanyakan kepada ulama tersebut, dia bilang nih kalau kayak gini nih kenapa? Artinya apa kata mereka? Berarti dia dianggap tidak mukmin di hadapan Allah, laisa min ahlil kiblat. Sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya di Masjid Nabawi. Yang 1 rokaatnya senilai 1000 rokaat di tempat yang lain. Akhirnya mereka nanya, Syekh kalau kayak gini nih sebabnya apa? Saya nggak tahu. Coba tanya sama keluarganya. Tanyain kepada istrinya dan ini jawaban istrinya. Suami saya orang soleh, kurang lebih 30-an tahun. Dari sejak nikah sama saya tinggal di sini, nggak pernah tinggal sholat di Masjid Nabawi kecuali kalau beliau sedang sakit atau keluar kota. Tapi memang tiap hari ngiter-ngiter di Masjid Nabawi, tidak sekalipun berziarah ke makam Nabi Muhammad. Hatinya kosong dari rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Makanya kita kalau hadir majelis-majelis maulid seperti ini, teman-teman saya sekalian, niatnya ya Allah biar mati bawa iman. Biar mati bekelan cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali-kali gitu, katanya kan Nabi itu orang yang cintanya nggak dibalas. Siapa tahu dengan kita berbekal cinta kepada Nabi, siapa tahu Nabinya juga akan cinta kepada kita. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti yang terjadi sama ini ya, seindah-indah kematian. Meskipun sesakit-sakit kematian nih terjadi kepada seorang pemuda sahabat baginda kita Nabi Muhammad. Namanya Habib bin Zaid. Saudaraku sekalian, anaknya Nasibah Al-Mazaniyah. Pernah dengar namanya? Teman-teman ya, pernah dengar namanya? Enggak. Yang didengar namanya pejabat mulu. Kalau sebutin namanya pejabat pada hafal semua dah. Siapa Menteri BUMN sekarang? Pada hafal. Masya Allah, Masya Allah. Ketua DPR sekarang siapa? Ada hafal. Yang di belakang saya pada nyaut. Masya Allah. Disebutin pada hafal. Jadi teman-teman saya sekalian, namanya Habib bin Zaid. Dia adalah sahabat termuda dari Ansor yang menjabat tangan Nabi saat datang rombongan pertama dari Madinah, dari Yathrib, yang membaiat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Habib bin Zaid sekali lagi nih ya. Waktu kan pertama tuh orang Yathrib datang buat mengerjakan ibadah haji. Dengar-dengar tentang Nabi Muhammad, akhirnya mereka 17 orang waktu itu masuk Islam. 17 orang tersebut pulang ke negerinya. Di sana mereka berdakwah. Nabi utuskan Mus'ab bin Umair buat ngajarin mereka tata cara agama, sholat dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, dari ajakan Mus'ab bin Umair dan dari pengaruh 17 orang, 10 laki-laki, 7 perempuan. Dikit. 10 laki-laki 7 perempuan, teman-teman saya sekalian. Itu orang Madinah satu demi satu masuk Islam. Keren ya, 17 orang ini ya. Pilar-pilarnya Ansor. Kalau pilar-pilarnya Muhajirin kita tahu. Kita tahu 4 sahabat pertama yang masuk dalam agama Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Zaid bin Harithah. Itu pilar-pilar Islam. Makanya saya bikin buku tuh, Pilar Cahaya. Bacaan apa? Oh, udah hatam, makasih.
Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah ini nih 17 orang nih pilar-pilar di Madinah. Dari 17 orang tersebut Islam tersebar. Sampai kemudian tahun berikutnya pura-pura berangkat buat pergi haji padahal mau ketemu sama Nabi Muhammad. Dalam rangkanya datangnya mau haji gitu. Padahal enggak tuh 70 orang tersebut diem-diem cari tahu di mana sih Nabi Muhammad. Mana sih Nabi Muhammad. Kalau siang tawaf gitu kan ya. Kalau siang tawaf. Ntar kalau udah malam-malam hari gimana nih caranya mau ketemu Nabi Muhammad. Gimana caranya. Ketemulah mereka kemudian di Darul Arqam Ibnul Arqam. Teman-teman saya sekalian, saat ketemu mereka, Nabi pegangin tangan mereka satu-satu. Dibaiat, sumpah setia dalam Islam. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung dari tangannya Nabi Muhammad ditalqin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa tuh rasanya? 70 orang. Dan karena Nabi nggak mau ketempelan tangannya sama perempuan, sama kayak perempuan-perempuan di sini nggak mau tangannya salaman sama laki-laki yang bukan mahram, betul kan? Iya. Yang sebelah sono yang kalau ketemu sama ustadzah belum tentu salaman, ketemu sama ustadz salaman. Ada tuh sebelah sono. Iya. Yang kalau ketemu sama ibu lurah belum tentu salaman, ketemu sama pak lurah salaman. Ada tuh. Ada. Ah nggak apa-apa ustadzah, nggak ada rasanya apa-apa kok, katanya gitu. Ya. Teman-teman sekalian, Nabi nggak mau nih ketempelan tangannya sama yang bukan mahram. Kata Nabi Muhammad, la an aqbalani rajulun bi syu'latin min nar ahabbu ilayya min an almisa jilda imra'atin la tahillu li. Lebih baik saya dihadapin sama orang bawa api, mendingan saya daripada orang perempuan yang nggak halal bagi saya ngajak saya salaman, kata beliau gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad alaihi wasallam kalau baiat sama perempuan diulurin rida. Ya Allah, romantis banget saya bayanginnya. Ridanya Nabi, Bu. Ya Allah, ridanya Nabi. Set. Misalnya nih, Kak Ida sahabat perempuannya. Saya ini jadinya saya Rasulullahnya ya. Enggak misal gitu. Diulurin nih ridanya. Saya pegang di ujung, sahabat perempuan tersebut pegang di ujung. Nabi Muhammad bilang, Guli, ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sahabat nyebutin, oh berlinang air mata teman-teman saudaraku sekalian. Berlinang air mata. Di antara 70 orang yang datang tersebut ada Sayyidah Nasibah Al-Mazaniyah. Dan dia bawa orang paling kecil yang datang 70 orang tersebut, anaknya namanya Habib bin Zaid, umurnya 10 tahun. 10 tahun. Satu orang nih ya, 10 tahun umurnya. Satu-satunya anak yang datang dari Madinah saat itu. Menempuh perjalanan berat. Melakukan hal yang berat, bertaruh nyawa. Kalau sampai ketahuan sama orang kaum kafir Quraisy, dia datang mau ketemu Muhammad, pulang tinggal nama, teman-teman saudara sekalian. Tapi dengan gagah beraninya, dipegangnya tangan Nabi Muhammad, dipandanginya wajah Nabi Muhammad, dan yang lebih menyenangkan, Nabi pun memandangnya dengan penuh cinta. Nabi bilang, Qul asyhadu an la ilaha illallah. Habib bin Zaid bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Qul asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Habib bin Zaid bilang, asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Binar-binar matanya. Gunung rasanya kayak di atasnya dia, teman-teman saya sekalian. Dia kayak ada di atasnya gunung gitu. Oh, rasanya berbunga-bunga, hatinya bahagia luar biasa. Dan sejak hari itu, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kayak masuk ke dalam hatinya Zaid,
hatinya Habib bin Zaid dan dia tidak akan pernah mengeluarkannya lagi sejak hari itu. Penting nih buat ibu-ibu bawa anaknya kenal sama Nabi Muhammad. Dari kecil. Nggak usah terlalu banyak kenalin sama diri kita. Mereka nggak bakalan lupa kok. Saya soalnya suka denger ibu-ibu, nah ini mamah kamu loh. Anaknya bilang, iya kok mas saya tahu. Nggak lupa gitu ya. Ntar dikit-dikit dengerin kalau mama ngomong ini mamahmu. Kamu kalau nggak dengerin mama durhaka loh, neraka loh. Anaknya bilang siapa juga yang mau lahir dari mama. Kalau boleh milih sih rasanya pengen milih cewek yang lain aja mah. Ya Allah, udah gak usah anak terlalu dikenalin sama kita, dia gak bakalan lupa ini. Anak tuh kenalin sama Nabi Muhammad. Kayak Nasibah Al-Mazaniyah, teman-teman saya sekalian. Anaknya dikenalin sama Nabi Muhammad. 10 tahun, pegang tangan. Masuk di hatinya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak akan pernah dikeluarkan lagi. Meski bertaruh nyawa sekalipun. Dan meski tercacah-cacah tubuhnya sekalipun. Enggak bohong, tercacah-cacah tubuhnya. Telinganya di sono, satunya di sono, jarinya di sono, jarinya di sono. Kapan tuh? Saat tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi Muhammad alaihissalam datang Banu Hanifah. Saudara sekalian dari kabilah Yamamah. Mereka datang masuk Islam sama Nabi Muhammad alaihissalam. Dia bilang tentang Islam, gitu ya. Nabi Muhammad kasih tahu tentang Islam, mereka masuk Islam pulang. Ada penyakit atu nih di antara yang datang dari Banu Hanifah tadi nih. Namanya Musailamah. Dari kabilah Yamamah. Teman-teman sekalian saya muliakan, dari kabilah Banu Hanifah, daerahnya namanya Yamamah. Nih, si Musailamah nih, penyakit satu nih. Dia di depan Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Entah apa yang merasukinya. Pulang, nih ibu-ibu yang tua-tua nggak tahu, makanya nggak ada yang ketawa. Entah apa yang merasukinya teman-teman sekalian. Dia begitu nyampe dia mama, dia keluar, dia bilang kayak begini nih, Muhammad tuh nabi, emang benar, tapi saya juga nabi. Allah turunin buat saya juga wahyu. Makanya kemudian dapat julukan Musailamah Al-Kadzab. Si tukang bohong. Saudaraku sekalian, orang-orang di kabilahnya tahu kecilnya dia kayak gimana, tahu kelakuan dia kayak gimana, sebenarnya nggak percaya dia seorang nabi. Siapa? Musailamah, yang bener. Dia katanya ngaku jadi nabi, yang bener. Nggak ada yang lain gitu yang bagusan. Teman-teman sekalian, emang nih ya orang ngaku-ngaku jadi nabi nih rada-rada. Di Indonesia aja gak kurang-kurang loh orang aku jadi nabi. Ada Tugimin. Gak tahu nih. Gak pada nonton TV. Ada Tugimin ngaku jadi nabi. Ya Allah Bu, Tugimin jangan kata jadi nabi, jadi ulama aja gak pantas. Kita akan dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Tugimin. Gak enak kan? Ustadz Halimah masih ada mendingan. Teman-teman sekalian, jadi nih, dia kemudian orang-orang sebenarnya gak percaya, tapi mereka bilang, arafna anna Muhammad Sadiq wa Musailamah kadzab, walakin kadzab Bani Hanifah ahabbu ilaina min Sadiq Quraisy. Dibilang kami tahu Nabi Muhammad tuh benar, Musailamah tuh bohong. Kita tahu, tapi pembohong dari kabilah kita sendiri lebih kita demenin, lebih kita sukain daripada orang benar dari suku Quraisy. Fanatik kesukuan. Naudzubillah min dzalik. Tambah banyak dukungan, berani loh kirim surat sama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Muhammad, aku tahu kamu adalah utusan Allah.
dan Allah telah mengikut sertakan aku dalam tugas mulia ini, maka engkau adalah utusan Allah, aku pun juga sama. Wahai Muhammad, bagimu separuh bumi ini dan bagiku separuh bumi yang lainnya. Dibawa tuh surat ama utusan. Ama utusan. Nabi dibacain suratnya. Begitu Nabi Muhammad bacain suratnya, teman-teman saudaraku sekalian, merah padam muka Nabi Muhammad. Jadi kalau dibilang Nabi gak pernah marah, salah. Nabi marah pada tempatnya. Kalau ajaran Allah, agama Allah dipermainkan, lam yakum ahadun li ghadabi. Gak ada sesiapapun bisa memberhentikan kemarahannya. Nabi nanya sama dua utusan tersebut, kalau kamu berdua gimana? Kamu beriman gak sama saya? Kata Nabi nih, mereka berdua bilang, kita beriman kepadamu wahai Nabi Muhammad. Beriman gak sama Musailamah? Kita juga beriman sama dia. Nabi marah banget, merah muka Nabi, sampai Nabi Muhammad bilang, andai utusan boleh dibunuh, saya sudah akan pasti membunuh kalian berdua. Segera keluar dari sini. Saudaraku sekalian, keluar dari dia, pulang. Untung selamat ini ya, karena ada peraturan utusan gak boleh dibunuh. Tambah merajalela si Musailamah. Wah, bawa ayat nih. Ini cerita seru kayaknya nih, sampai asar nih kayaknya. Enggak, tenang, segitu takutnya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Ini ya, dia bawa ayat. Waktu Nabi Muhammad diturunin al-fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil. Ditanya Musailamah, ente enggak dapat ayat juga tentang al-fil? Oh dapat. Coba gimana? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-fil, hurtumuha tawil. Kayak buku TK. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang belalainya panjang. Ya nggak usah pakai ayat, kita juga tahu. Itu sih nggak perlu bawa ayat, teman-teman saya sekalian. Suruh pergi aja ke kebun binatang. Datang ayat inna a'tainakal kautsar. Dia ditanya juga, kalau ente dapat apa? Inna a'tainakal ak. Fasalli li rabbika waq'ak. Inna syani'aka huwal ab'ak. Iya, tinggal diganti belakangnya doang. Inna a'tainakal ak. Aku telah memberikan kepadamu burung kelelawar. Sian bener. Nabi dikasih telaga Kautsar. Dia dikasih burung kelelawar. Sedih teman-teman saya sekalian. Ini ya, sampai datang orang, matanya buta dari lahir. Dia pikir, gak ngaruh ini. Tahu sih, rada-rada ragu-ragu sama Musailamah. Cuman gak ngaruh ini. Datang di ke Musailamah. Tuan, Nabi Muhammad kabarnya balikin matanya Abu Qatadah. Yang ada tuh, perang set, balikin sama Nabi Muhammad. Bulu biji mata keluar, balikin lagi sama Nabi. Wahai Tuan, balikin juga dong mata saya. Tugas Tuan malah lebih ringan. Kan biji matanya ada nih di mari. Iya kan deh, tugasnya lebih ringan. Cuman tinggal diusap set gitu kan. Kalau emang beneran dia Nabi punya mukjizat, balikin. Oh sini, tutupin sama dia dua-duanya. Dibuka dua-duanya buta. Musailamah al-Kadzdzab. Saudara sekalian saya muliakan. Tahun ke-9. Itu akhirnya kemudian Nabi kirim surat ke Musailamah. Isi suratnya, Assalamu ala man ittaba'al huda. Min Muhammad bin Abdullah Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Siapa bilang Nabi selalu berkata manis? Nabi terkadang juga bicara pahit sebagai obat. Nabi ngobatin, nggak ngobatin Musailamah, ngobatin umat. Biar tahu ngadepin kemungkaran. Teman-teman saya sekalian,
Kata Nabi Muhammad alaihissalam, dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah kepada Musailamah tukang bohong. Sesungguhnya bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innal arda lillah yu'tih man yasha min ibadih. Bumi ini miliknya Allah, enggak milik kamu, enggak milik saya. Karena kan dibilang separuhan kita Muhammad, ente yang sebelah sono, aku sebelah sini gitu kan. Enggak tahu nih Indonesia ini ikut bagian Musailamah apa? Apa Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi kemudian wal akibatu lil muttaqin. Akibat baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dibawa surat tersebut. Siapa yang suruh bawa? Nih, Habib bin Zaid. Habib umurnya 19 tahun. Cakep bener. Oke, saya belakangan suka cerita orang cakep-cakep dah. Habib bin Zaid, cakep. Putih, tinggi, cakep gitu. Sama Nabi dibawain surat. Nih, Bib, kirimin sama Musailamah Al-Kadzdzab. Lebih ya Rasulullah. Enggak pakai tawar-tawaran. Habib bin Zaid enggak bilang, "Rasul, saya belum kawin loh." Enggak cari siapa gitu yang rada gedean, yang udah punya anak, punya cucu, gitu ya. Jadi kan kalau meninggal dunia enggak sedih-sedih amat gitu. Enggak ada. Sami'na, udah tahu, Habib bin Zaid udah tahu. Nih kayaknya nggak selamat nih saya nih. Datang ke rumahnya, bilang sama ibunya, "Bu, dapat utusan dari Nabi, perintah dari Nabi." Apa anak? Bawa surat Nabi Muhammad kepada siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Kamu nggak selamat nak. Terus gimana Bu? Kerjain nak. Ibu akan selalu mendoakanmu kita ketemu di surga. Ibu keren, anak keren. Kita lihat anak kita kayak gimana, kita kagak jauh dari dia. Udah deh, buah jatuhnya gak jauh-jauh dari kita ketemu di surga, kata ibundanya. Berangkat pamitan sama keluarganya, nyampe di sana. Bawa surat, utusan dari Nabi Muhammad, suruh masuk. Kasihin tuh surat sama Musailamah. Dibaca suratnya Musailamah. Marah, naik pitam. Begitu dengar ada kadzab yang ditulis sama Nabi Muhammad alaihissalam. Wah, kesel banget dia. Dia remes-remes tuh surat sama dia. Habis itu kemudian bilang, penjarain. Besok pagi dia tahu kayak gimana. Dipenjarain si Habib bin Zaid. Besok paginya teman-teman saya sekalian, habis semalaman gak dikasih makan, gak dikasih apa, diikat kakinya. Ini orang-orang gak beriman nih, suka memperlakukan tawanan semena-mena. Makanya mudah-mudahan negeri kita selalu berada dalam kekuasaan orang-orang yang muslim, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, bawa kita kepada kebaikan. Karena nih kalau udah dikuasain sama orang-orang yang non muslim nih teman-teman saya sekalian, semena-mena mereka. Mereka kemudian nggak dikasih makan si utusan ini, nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tidur yang layak, diikat kakinya sampai besok paginya. Gitu besok paginya dihadapin di tengah balerung istana, lengkap algojo segala macam ada di situ. Ya Habib bin Zaid, datang Habib bin Zaid. Iya saya. Tegap jalannya. Nggak kayak koruptor kalau pas lagi ketangkep KPK. Nggak ada. Kekuatan Islam, teman-teman saya sekalian. Iman. Bikin dia keren aja. Laper sih, tapi tetap keren. Ya kan? Kayak ibu-ibu yang ada di sini. Laper, tapi tetap tegak duduknya. Nah, tapi kemudian si Musailamah bilang gini. Ya Habib, atashhad an la ilaha illallah. Kamu nyaksiin gak bahwa gak ada Tuhan kecuali Allah? Habib bin Zaid bilang, na'am, asyhadu an la ilaha illallah. Atashhad anna Muhammad Rasulullah. Apakah kamu menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah? Disebut nama Nabi aja, senyumnya mengembang. Cinta, cinta. Begitu dia bilang, atashhad anna Muhammad Rasulullah. Na'am wallah. Asyhad anna Muhammad Rasulullah. Ya Habib bin Zaid,
Atashhad anni Rasulullah. Wahai Habib bin Zaid, apakah kamu menyaksikan bahwa saya Musailamah adalah utusan Allah? Maaf, telinga saya rada tuli. Wah, kesel banget. Al-Gojo, potong tangannya satu. Potong tangannya satu. Darah. Disiramin minyak panas. Wah, melepuk, kesakitan. Habis itu tanya lagi. Ya Habib, atashhad anna Muhammad Rasulullah? Naam wallahi ashhad anna Muhammad Rasulullah. Atashhad anni Rasulullah? Inna fi udhuni samam. Telinga saya nggak dengar apa-apa. Kamu ngomong apaan ya? Kesel dia. Potong satu lagi jarinya. Del lagi. Itu teman-teman saya sekalian sampai habis. 5 kanan 5 kiri. Tetap aja tanyain. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai kemudian potong tangannya atu, potong tangannya atu, potong kakinya atu, potong kakinya atu. Udah nih, sampai bener-bener udah nggak ada tenaga. Telinganya atu, ininya. Ya Allah. Bersama dengan itu, tiap ditanyain, atashhad an la ilaha illallah? Naam, asyhad dzalik. Atashhad anna Muhammad Rasulullah? Naam, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atashhad anni Rasulullah? Inna fi udhuni samam. Telinga saya tuli. Teman-teman saya sekalian, sampai darah-darah nih bersimbahan dari tubuh beliau, lunglai, badan udah kececer-cecer tuh, udah kececer-cecer. Itu beliau mengakhiri ucapannya dengan sebelum ambruk jatuh, lidahnya tuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bis. Habib bin Zaid. Meski terpotong-potong tubuhku, meski habis tercacah-cacah bagian-bagian tubuhku, engkau adalah utusan Allah untukku. Kepadamu ku persembahkan segenap cintaku. Habib bin Zaid. Teman-teman sekalian, orang punya rasa cinta sama Nabi Muhammad alaihissalam. Matinya senang. Matinya senang. Mudah-mudahan nih kita semua yang hadir di sini. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitimah. Para ulama ngajarin 3 hal. Kalau kepengen mati husnul khatimah. Yang pertama, kama ta'ish tamut. Seperti mana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu bakalan mati. Kalau pengen mati bawa cinta sama Nabi, ya udah dipupuk cintanya sama Nabi dari sekarang. Panjang hidup. Kalau kepengen mati dalam keadaan sholat, seneng lama sholat. Kepengen mati dalam keadaan menuntut ilmu, seneng deh sama ngaji. Kan gitu? Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, pengen mati husnul khotimah yang banyak doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tuh, yang sering minta sama Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan baik. Matikan saya dengan berbekal cinta. Jadikan cinta kepadamu, pada Nabi Muhammad yang paling besar di dalam hati saya. Yang ketiga, para ulama menceritakan pengen kamu matinya dalam keadaan baik, cintai orang-orang baik. Sebab almar'u ma'aman ahab. Seseorang hanya akan berkumpul dengan yang dia cintai. Nah, apalagi kita nih kepengen bener mati husnul khotimah. Amin. Pengen bener mati kemudian disambut Nabi Muhammad. Amin. Pengen benar mati dalam keadaan Allah ridha, Nabi Muhammad ridha. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lihat semua yang hadir. Matikan semuanya dalam husnul khatimah. Ba'da tulil umur fi taatillah.
Ya Allah, jadikan semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali, termasuk keluarga kami semuanya ya Allah, matikan semuanya dalam husnul khotimah. Ala hadhihi niyah bikun niyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, apapun yang menghalangkan kami dari kematian dalam husnul khotimah, jauhkan kami darinya ya Allah. Dosa apapun yang bisa menghalangkan kami dari kematian dalam husnul khotimah, ya Allah ampuni sekarang juga ya Allah. Berkat maulid Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni segenap dosa, tutup segenap aib. Jadikan kami apabila meninggal dunia, kalimat yang keluar dari lisan kami adalah kalimat tauhid, adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah taala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Berkahilah semua yang hadir ya Allah. Kabulkan segenap hajat kami ya Allah. Jadikan kami, seluruh keluarga kami, hamba-hambamu yang soleh-solehah, umat yang pantas buat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sebagaimana Habib bin Zaid ceritanya pantas kami dengar sebagai umat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan iman kami tergadai karena harta. Jangan jadikan iman kami berkurang karena cinta manusia. Jangan jadikan keimanan kami tergoyah karena apapun saja ya Allah. Jadikan iman kami kokoh ya Allah, tidak tergoyangkan dengan apapun. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu kematian dalam husnul khotimah, dalam keadaan yang terindah ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.